Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan. Mari kita mulai dari kita pada pagi hari ini. Saya ajak semuanya untuk bisa berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. silakan kembali kepada saudara semua. Mari kita kepada Tuhan. Sama syukur pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan senantiasa memelihara kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau tempat pelindungan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau tempat naungan kami Tuhan Yesus. Lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ku berkata kepada Tuhan, Kau tempat perlindunganku, dan Ku bertahanku, Allahku yang Ku percaya. Sungguh hatiku melekat kepadamu, Kau yang meluputkanku, Kaulah yang membentengiku, sebab Ku mengenal namamu. Bila ku berseru, Kau jawab, Kau sertaiku dalam kesesakanku. Kau meluputkan
Kaulah yang membentengiku, selalu mengenal namamu. Bila aku berseru jawab, kau sertaiku dalam kesesakanku. Kau menunjukkan dan memuliakanku. Sungguh hatiku melekat kepadamu. Kau yang meluputkanku, Kaulah yang membentengiku, satu mengenal namamu. Bila ku berseru, kau jawab, kau sertaiku dalam kesesakanku. Kau menunjukkan dan memuliakanku.
Terima kasih atas kebaikan-Mu. Apa berikan hidup-Mu bagiku. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Bapa berikan hidup-Mu bagiku, hidup bagimu. Kasih-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu yang bangkitkan jiwaku. Tak pernah Kau tinggalkan, Yesusku. Kau pegang peduli kasih-Mu, kasih-Mu yang memulihkanku, kuasa-Mu yang bangkitkan jiwaku. Tak pernah Kau tinggalkanku, Yesusku. Kau pegang peduli selamanya. Selamanya ku percaya Kau ada di dalamku, membentengi hidupku. Selamanya, selamanya ku berserah hanya kepada-Mu, Yesus Tuhanku. Terima kasih, terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Apa berikan hidup-Mu bagiku. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Terima kasih, terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Bapa berikan hidup-Mu bagiku, hidup bagimu, hidup-Mu bagiku, hidup bagiku, hidup-Mu bagiku, hidup bagimu. Terima kasih.
menyerahkan jiwa kami, supaya membawa kami kepada yang benar-benar itu sendiri. Engkau senantiasa memimpin kami kepada jalan Tuhan. Dan membimbingku ke air yang tenang. Engkau menyerahkan jiwaku dan menuntunku di jalanmu, sekalipun ku dalam lembah kekelaman, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Jadikan tokat Tuhan yang menyertai kita. Jadikan tongkatmu hidupku. Kau membelaku di depan lawanku. Kau mengurapiku, Kau mengurapiku dengan minyak-Mu. Dan biarlah-Mu penuh melimpah. Engkau menyegahkan jiwaku dan menuntunku di jalan-Mu, sekalipun ku dalam lembah kekelaman, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Kau menyegahkan, Engkau
dalam lembah kekelaman, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Engkau menegakkan jiwaku dan menuntutku di jalanmu, sekalipun di dalam lembah kekelaman, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Engkau mendengarkan, Engkau mendengarkan jiwaku dan menuntutku di jalanmu, sekalipun ku dalam lembah kekelaman, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Kami tidak akan pernah takut, karena kami tahu Engkau senantiasa bersama kita. Kalau hari ini ada di antara kami yang datang dengan beban, persoalan, pergumulan, kalau ada yang datang dengan keputusasaan, atau ada yang datang dengan sukacita, kami percaya kami semua akan melihat karya-Mu itu nyata dalam hidup. Biarkan di hari-hari akhir ini kami mengerti apa yang jadi rencana-Mu dan rencana. Sampaikan isi hati, berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ajak Bapak Ibu, bulan ini kita masih berbicara tentang manusia di hari akhir. Mari kita ajak Bapak Ibu, karena ini supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami di dalam 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1 kita perhatikan Bapak Ibu. 2 Timotius 3. Sudah ketemu? 2 Timotius 3 ayat 1. Mari kita baca. Saya yang ganjil, Bapak Ibu bagian yang genap. Sampai ayat yang ke-6. Sudah ya, mari kita baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penghina. Mereka akan berdebat terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, heran, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menuntut kelemah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang sekarang dengan susah dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Oke, kita sampai di situ, Bapak Ibu.
Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, kita sudah lebih memahami, mengerti, paling tidak itu adalah gambaran manusia di hari akhir. Manusia yang hari-hari ini ada di dalam hidup kita, di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri. Hari ini kita akan berbicara tentang marah. Katakan dengan saya, marah. Marah boleh ya Bapak? Ya kan? Bahkan di anak-anak youth kita ini pernah disampaikan oleh Bu Neri, tetapi saya akan melihat dari sudut sisi yang lain. Bahkan mulai bulan depan wanita cakap berdampak akan lebih banyak membahas tentang emosi wanita. Jadi saya berharap ibu-ibu bisa mendaftar kepada Bu Esther untuk bisa ikut BCB. Karena bagaimanapun masalah emosi itu wanita paling kompleks sebetulnya. Nah, bisa ikut di kelas itu, ya, tetapi ini dengan Zoom. Nah, Pak, saya nggak bisa, nggak punya. Nah, nanti yang tidak bisa mengikuti di rumah bisa bergabung dengan di satelit. Multimedia kita sudah persiapkan semuanya, alat-alatnya ada, jadi bisa ikut bareng-bareng di satelit. Pak, saya belum ikut yang 1-2, boleh ikut, boleh ikut. Pak, saya belum menikah, tetapi pengen ikut, boleh ikut, boleh ikut. Syaratnya cuma satu, daftarnya ke Bu Esther, ya. Tetapi yang tidak ikut sesi DCP 1-2 tidak akan mendapatkan sertifikat, gitu aja. Tetapi buat saya secara pribadi, saya dorong semua jemaat khususnya yang wanita bisa ikut karena ini akan menambah pengetahuan Anda ya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita belajar Bapak Ibu hari ini bagaimana kita menyadari tanpa kita sadari terkadang kita juga bisa marah. Nah, bagaimana hari ini kita akan belajar, kita akan mengekspositori, membedah ayat yang ada di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Kita akan pelajari bersama-sama apa yang ada di sana. Mari baca dengan saya Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Perhatikan, minggu kedua kita belajar tentang cekcokon. Bagaimana orang hari ini tidak bisa sabar, orang hari ini inginnya instan, orang hari ini inginnya cepat. Betul ya? Bahkan mengumpulkan hamba-hamba Tuhan hanya untuk menyenangkan telinga. Minggu kemarin kita belajar orang pilihan. Orang pilihan ini syaratnya kita tahu, tetapi ada poin lain. Poin yang ketiga berbicara tentang jaga apa? Jaga mulut. Nah, kalau kita gabung, kalau kita pengen cepat, ya, dan kita tidak bisa jaga mulut kita, itu bahaya besar. Makanya di sini Yakobus bilang, saudara yang kukasih, ingatlah ini setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar, tetapi ya lambat untuk berkata-kata. Nah, saya menemukan ada 3 kalimat di sini. Yang pertama katakan cepat, lambat, marah. Nah, 3 hal ini yang akan kita bedah. Yang pertama kita akan belajar cepat. Nah, cepat itu dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata taktus. Taktus itu artinya siap mendengar apa saja. Jadi kita ngerti ya, saudara-saudara, ingatlah kita setiap orang hendaklah cepat. Cepat itu taktus. Artinya apa? Anda di sini siap untuk mendengar apa saja. Pertanyaan saya, ya, saya kan sering bilang gini, kalau ada orang bawa berkat sampai tempatmu mesti apa? Berkurang.
Tapi kalau berita akan tambah. Nah, berita itu dari A hanya sampai B. Tapi nanti sampai Anda bisa sampai apa? C sampai Z. Betul ya? Nah, kalau kita nyadarin ini Bapak Ibu, kita harus cepat. Dalam pengertian apa? Mendengar apa saja. Karena berita yang dibawa itu bisa baik, bisa buruk. Kadang kalau berita seneng, kita seneng nggak Bapak Ibu? Seneng. Tapi coba kalau berita itu jelek, menjelekkan Anda dan saya, kita langsung apa? Negatif. Betul kan? Kita bisa langsung marah hanya karena mendengar berita yang jelek. Kita bisa lihat ada hal yang menyenangkan yang kita dengar, ada juga hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, takjus itu digambarkan ibaratnya sebuah kapal perang yang siap sedia. Ya, mengandung makna ibarat armada pasukan kapal perang yang telah dipersiapkan. Kita tahu di Kepulauan Natuna sana ada pangkalan TNI, ada kapal perang yang terbaik yang kita punya, bangsa kita punya, yang standby di sini. Sehingga sewaktu-waktu diperlukan bisa apa? Maju, menjaga negara kita. Nah, takjus itu gambarannya adalah sebuah kapal yang dipersiapkan. Nah, bagaimana dengan kita? Dari gambaran ini, kita perlu melatih diri sebaik-baiknya agar selalu dalam posisi siap siaga mendengar apapun yang kita mau dengar. Jadi, kita ngerti sekarang berita itu bisa baik atau tidak. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Pernah nggak Bapak Ibu melihat atau tahu orang mendengar berita tidak dicerna langsung marah? Atau mungkin dengar berita tiba-tiba langsung pingsan? Atau mungkin dengar berita tiba-tiba langsung nangis? Atau mungkin Anda pernah mengalami juga? Ya kan? Artinya Anda harus siap untuk mendengarkan itu. Cepat berarti kita ngerti mendengar apa saja, entah baik entah buruk. Tetapi itu perlu dipersiapkan. Kenapa? Kalau Anda nggak siap, ya repot. Kalau Anda nggak siap untuk mendengarkan, ya pasti akibatnya bisa negatif, bisa positif. Tentu kita menghendaki yang terbaik. Katakan dengan saya siap mendengarkan segala sesuatu. Perlu latihan nggak kira-kira? Kapal perang ini latihan nggak kira-kira? Kemarin bulan apa itu Amerika dengan Indonesia tentaranya latihan di daerah Medan sana. Ya. Semua pesawat yang terbaik, kapal perang yang terbaik, prajurit-prajurit pilihan dilatih selama kurang lebih hampir 1 bulan. Dilatih. Demikian juga dengan Anda. Mendengar itu perlu latihan. Nah, kita tahu sekarang cepat takjus. Yang kedua beradus. Beradus itu apa? Lambat. Ya. Perhatikan di sini. Beradus berarti lebih lambat. Ojo cepet-cepet. Ya kan, makanya di sini saya kasih keong. Ya kan? Siapa yang pernah mengalahkan keong dalam kelambatannya? Angkat tangan. Orang pengennya apa Bapak Ibu? Cepet-cepet, instan kalau bisa. Ya karena pengen cepetnya kita melihat Pak Jokowi juga mencanangkan kereta super cepat. Orang hari ini pengennya cepat, sehingga akhirnya itu membentuk pola dalam hidup kita tanpa kita sadari, jadi orang yang nggak sabaran. Kita belajar di Cetsofa. Nah, sekarang kita ngerti
lebih lambat, perlahan mengelola segala sesuatu dalam pikiran supaya paham apa yang kita dengar. Tadi kita sudah persiapkan, maka bagus kita harus mengelola dalam pikiran kita. Kenapa? Karena rasa marah sangat mudah terpicu sewaktu mendengar sesuatu karena kita tidak olah terlebih dahulu dalam pikiran. Ya, jadi tajus tadi kita harus bisa menahan diri, lalu beradus kita juga harus belajar untuk mengolahnya. Yang ini repot kalau kita tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengolahnya, sehingga semua apa yang kita dengar itu semuanya negatif. Nah, begitu kita dengar semuanya negatif, akibatnya apa? Kita cepat marah. Saya pernah Bapak Ibu ketemu dengan seorang bapak. Keluarganya baru meninggal. Ya, baru meninggal, lalu ada orang yang kirim pesan di messengernya, di WA-nya, ya, mengucapkan harusnya apa? Berduka cita. Tapi salah pencet, jadi ikut bersuka cita. Coba nanti kalau Anda perhatikan di handphone Anda, quick apa? Model QWERTY ya, itu D sama S kan berdekatan. Pengennya mau mejet D, malah kepleset mejetnya apa? S. Ya kan? Nah, karena dia sedang dalam duka cita, begitu terima message itu bisa marah nggak Bapak Ibu? Bisa marah. Marah dia. Jadi berapa waktu ketemu, nggak mau nemuin. Ketemu dengan saya ngomong, coba perhatikan QWERTY. Diperhatikan, mungkin dia mau mencet D, ya kan, salah, jadi S, lalu dia merenung. Iya, kemungkinan bisa ya seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa tadi menerima beritanya, lalu tidak bisa mengolahnya. Coba kalau kita bisa menerima, lalu kita bisa mengolahnya, maka hasilnya tetap positif. Nah, sekarang kita lihat beradus juga bermakna lambat untuk percaya. Ini yang penting. Lambat untuk berbicara, lambat untuk percaya. Artinya apa? Karena kita bisa menyaring, kita bisa mengolah, maka kita tidak dengan mudah dimakan hoax. Tidak mudah kita percaya berita-berita yang kita terima. Tidak percaya dengan mudah mendengar, meskipun itu dari orang-orang penting, meskipun itu dari orang terdekatmu. Tidak mudah. Semuanya harus disaring, semuanya harus diolah dulu. Jangan mudah percaya. Di zaman instan ini saya tanya, orang mudah percaya atau mudah tidak percaya? Mudah percaya. Hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, repot. Saya ingat buku pelajaran SD. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ceritanya ini. Ada seorang anak penggembala, ya kan, dia menggembalakan kerbau sapi di pinggiran hutan. Satu ketika dia iseng teriak, tolong ada harimau, tolong ada harimau. Pertanyaan saya, orang yang dengar datang nolong nggak Bapak Ibu? Datang nolong. Penduduk yang dengar datang Bapak Ibu. Wah, anak ini seneng banget. Ditanya, di mana harimau? Tidak ada. Orang beruntung nggak? Beruntung. 2 kali dia lakukan, penduduk datang. Ditanya, di mana? Tidak
Yang ketiga, harimau benar-benar datang. Dia teriak, tidak ada yang mau. Karena orang sudah berpikir apa Bapak Ibu? Dibohongi. 2 kali sudah cukup. Mati. Dari cerita ini kan sebetulnya kita bisa menarik sebuah gambaran. Iya ya. Apa yang bisa kita bisa lambat untuk percaya. Kadang kita dengar berita, pengennya apa Bapak Ibu? Cepat menyebarkan, ya kan? Cepat menyebarkan. Nggak dicek dulu, nggak di cross check dulu. Tapi ketika papa saya ini nyebarkan Bapak, intinya nanti akan dapat hadiah sepeda motor, disebarkan di grup keluarga. Nah saya sudah ngerti, saya ngomong sama papa saya, Pak itu tolong dihapus, jangan dikirim kemana-mana. Oh tak kirim kemana-mana, lo kenapa? Itu nanti ada gambarnya orang apa? Gambar porno, saya bilang gitu. Nah kenapa? Karena nggak dicek dulu. Pokoknya percaya aja, langsung dia apa Bapak Ibu dikirim. Hari ini kita mudah seperti ini. Kalau hari ini ada orang datang ngomong tentang macam-macam, perhatikan, dengar baik-baik. Anda harus gratis. Artinya apa? Jangan mudah percaya. Itu kuncinya. Jangan mudah percaya. Dan harus takjus, diolah dulu. Anda siapkan dulu hatimu. Dan gradus berikutnya, ya, Anda harus jangan mudah percaya. Diolah dulu, takjus lagi. Nah, kalau kita nyadari ini Bapak Ibu, maka Anda bisa menekan diri. Anda bisa jaga mulut Anda, dan Anda tidak akan marah. Nah, sekarang kita melihat marah. Katakan dengan saya, marah. Saya mencatat, melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah itu diterjemahkan seperti ini. Sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya. Berangkusan. Nah, kalau berdasarkan ini, Anda boleh marah nggak? Halo? Anda dibully boleh marah nggak? Anda dihina boleh marah nggak? Makanya akhirnya dalam konsep kita boleh marah. Tapi kita harus lihat dari sudut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa tentang marah? Marah itu orge. Nah, pengertian orge itu yang pertama, marah atau amarah, kata tersebut berasal dari kata oreogomai. Kata amarah itu sendiri adalah dorongan kuat untuk meluapkan kemarahan. Oreogomai itu artinya kita ini, ya kan, di sini dorongan kuat untuk meluapkan kemarahan. Berhati-hatilah apabila seseorang tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka ia tidak akan memiliki benteng pertahanan. Ingat, kalau Anda tidak punya tajus, tidak punya bradus, maka Anda akan dalam bahaya. Bisa meluapkan dorongan itu, tapi Anda tidak punya bagaimana mengelola emosi Anda. Itu akan sangat-sangat berbahaya, ya. Maka tidak akan memiliki benteng pertahanan untuk mengatasi kemarahan. Nggak ada. Jadi kita sadar sekarang, tajus dan bradus itu penting dalam hidup Anda dan saya, untuk kita bisa mengelola kemarahan kita. Kalau nggak bisa, sudah kita nggak punya benteng pertahanan. Bapak Ibu, orge juga dikatakan orge, makna orge pun
diartikan kebencian yang merorong kita supaya menghukum, menilai, dan menghakimi orang lain. Jadi, orge itu adalah amarah, juga bisa diterjemahkan kebencian yang mendorong Anda untuk menghakimi dan membenci orang lain. Di sini kita sih. Amarah berbahaya bila bergerak secara luasa dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang terbiasa mudah murka, tidak punya kendali terhadap emosi. Bila membiarkan amarah menguasai dan tidak mau bijak atau cerdas secara emosi, maka kita pun menjadi orang yang sangat benci kepada orang lain. Udah jengkel dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan teman sekerja. Kenapa? Karena kita tidak punya tajus dan beradusta. Sehingga akhirnya yang kita lihat kebencian, sehingga akhirnya kita menghukum dan menghakimi. Apapun yang dilakukan orang itu, meskipun benar, menurut dia, Bapak Ibu, salah. Ini kan bahaya. Ya kan? Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan hidup dalam hal seperti ini, bagaimana iman kita akan tumbuh? Bagaimana kita bisa benar-benar ngasihi Tuhan? Sedangkan Rasul Yohanes di dalam surat Yohanes dia sampaikan, ya kan? Kadang kita ini kan konsepnya kita membunuh orang musuh. Betul kan? Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi, itu sama juga membunuh. Membenci aja sudah membunuh. Nah, kalau kita nyadari ini Bapak Ibu, kita lihat kebencian yang mendorong kita supaya menghukum, menilai, dan menghakimi orang lain. Siapa kita sampai kita berhak menilai dan menghakimi saudara kita? Tuhan sendiri bilang, ya, penghakiman, penghukuman itu hakku, kata Tuhan. Nah, apakah kita akan menggantikan posisi Tuhan? Kan tidak mungkin. Makanya hati-hati. Kalau sudah ada kebencian, itu mendorong amarah dalam hidup. Sehingga akhirnya engkau akan menilai dan menghakimi saudara. Dan sebetulnya kita tidak diizinkan untuk melakukan itu. Kita juga melihat orge juga diterjemahkan dengan balas dendam. Jadi orge itu amarah, ya kan? Kita bisa menghakimi dan akhirnya balas dendam. Mata ganti mata. Apa yang kamu lakukan, aku juga akan lakukan. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni 70 kali 7. Ngampuni. Tapi karena tidak ada tajus, tidak ada beratus dalam hidup kita, adanya orgi. Sehingga akhirnya apa yang kamu lakukan, itu yang akan aku lakukan. Bahkan akan aku balas 10 kali lipat, bila mana perlu 10.000 kali lipat, sampai orang itu benar-benar hancur. Nah, kita lihat sekarang, siapapun yang tidak cerdas secara emosi akan mudah membalas dendam. Itu pun bukan sebuah kebenaran. Dan kita lihat seringkali kita merasa sudah benar di hadapan Tuhan karena melayani Dia. Loh, aku kan melayani Tuhan, aku kan anak Tuhan. Menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita kuat. Padahal Matius 7 berkata, tidak semua orang yang berseru-seru namaku akan Tuhan selamatkan. Loh Tuhan, aku kan sudah bernubuat. Tidak jauh. Jadi kita ngerti sekarang. Jarang kita mengintrospeksi diri apakah kita termasuk memiliki kecerdasan emosional yang baik, ataukah tidak memiliki kendali sehingga membiarkan kemarahan nggak punya. Kita nggak punya tajus, kita nggak punya beratus, sehingga membiarkan amarah itu
meluap dalam hidup kita. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah mudah menghakimi, membenci dan membalas dendam, atau kamu mengampuni secara sadar seperti sebesar Tuhan sudah mengampuni? Meskipun orang yang kita benci, menyakitin kita, ampuni. Entah itu suami, istri, orang tua, kakek nenek kita, siapapun, Tuhan hanya minta ampuni. Kita ngerti Bapak Ibu sekarang, ya. Amarah pun dapat mengandung makna agitasi jiwa. Agitasi jiwa itu maksudnya seperti ini: mudah terhasut untuk mengadakan huru-hara ataupun keributan dan perselisihan. Jadi kalau kita sudah taraf di sini, balas dendam, maka ada agitasi jiwa. Agitasi jiwa apa? Kita ini bisa menghasut, kita bisa memfitnah, kita bisa bikin huru-hara Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Orang yang kita benci itu benar-benar jatuh, benar-benar hancur. Nah, kalau ini terjadi, sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib, tidak ada gunanya dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan yang selayaknya marah, benar-benar marah. Tapi Tuhan marah hanya sekali di Alkitab, kita catat. Waktu Tuhan lihat rumahnya dijadikan sarang penyambung, bukan untuk doa. Tuhan marah itu jungkir balikkan semua itu, penuh uang, tempat penukaran, marah itu. Nah, kalau kita ngerti ini Bapak Ibu, jangan sampai kita ini punya agitasi jiwa, bisa menghasut, bisa memfitnah, mengumpulkan orang, ngajak orang, bikin huru-hara, bikin persoalan besar. Bukankah ini juga gambaran besar dari bangsa kita? Hanya karena tidak cocok marah dengan seorang pemimpin, mengerahkan orang untuk demo dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menyadari ini, yuk kita harus punya tajus dan berajus. Periksalah diri, apakah kita menjadi orang yang mudah menghasut serta memicu pertengkaran. Anda nggak senang, lalu Anda menghasut, Anda nyebarkan fitnah. Ini jadi bahaya besar, ya kan? Anda nggak senang nih sama Ivan, kan dia mau main cuma kantung-kantung aja gitu kan, lalu dihasut, sebarkan hal-hal yang nggak benar. Masalahnya cuma satu, Ivan salah dalam main keyboard di ibadah hari ini. Pertanyaan saya, dicari nggak kesalahan yang lainnya nanti? Dicari. Oh, Ivan mau berhancur, pantas, gini-gini. Nambah lagi nggak Bapak Ibu? Nambah lagi. Cari lagi masalah yang lain. Padahal nggak ada kaitannya. Akhirnya bisa apa Bapak Ibu? Dikait-kaitkan. Intinya cuma satu, memfitnah, menghancurkan, menghasut untuk menghancurkan. Agitasi jiwa. Bahaya ini. Ya. Kita nyadari ini. Orang yang masih memiliki agitasi jiwa, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka berinteraksi, akan selalu menjadi biang onar atau pembuat masalah. Makanya semalam di anak-anak youth, ya saya dengar ini, ya, Bu Mary kan bilang gini, Margaret Thatcher itu bilang, kasih tahu saya temanmu, akan saya kasih tahu masa depan. Itu Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris. Kalau kita berteman, contohnya dengan orang mana? Orang Batak, lama-kelamaan kita bisa berbahasa Batak nggak kira-kira? Kan kurang lebihnya seperti itu. Huras, aku pun sampai sekarang nggak ngerti artinya huras itu apa. Huras, kita bisa ngomong dengan gaya bahasa orang Batak. Ya. Dengan siapa kita berteman, itu akan mempengaruhi kita. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang punya agitasi jiwa ini, bahaya. Isinya
isinya bukan kebenaran firman Tuhan. Isinya bukan bagaimana kita mau melayani Tuhan, tapi isinya bagaimana merancangkan, ya kan, untuk menghancurkan. Itu kan bahaya. Lah, kalau orang Jawa bilang tumbuh, ketemu, tutup, klop gak itu? Klop. Pas saya jengkel juga dengan Ivan, Lukas jengkel juga dengan Ivan, klop gak kira-kira? Klop. Podo-podo sakit jiwa. Nah, makanya kita harus nyadarin ini, Bapak Ibu. Hati-hati. Kalau Anda baca keseluruhan tadi, ciri khas manusia akhir zaman apa? Di hari akhir. Pesannya jelas. Kalau kamu ngerti orang seperti itu, jauhi. Ya kan? Oh ya, aku ngerti. Ya wes ngerti. Say hello. Kita lihat di sini. Akibatnya Mitra akan terampas, hati orang lain tersakiti, atmosfer keadaan sekeliling tidak menyenangkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, amarah itu kita lihat berarti keinginan untuk mengincar seseorang dan mencari kesalahan. Kita. Kalau kita sudah marah, amarah, yang pengertian pertama, kita ngincar, nyari orang itu. Begitu dia terpleset, langsung. Nggak usah jauh-jauh. Waktu Daniel dipromosikan, teman-temannya seneng nggak kira-kira? Nggak seneng, benci loh. Dicari itu Daniel, diincer itu. Kesalahannya di mana? Oh dia nggak korup, oh dia nggak selingkuh, oh dia nggak jatuh di dalam hal-hal perzinahan. Dicari nggak ketemu itu Daniel. Ya, akhirnya kesalahannya dibuat-buat ya Bapak Ibu. Gara-gara hanya tidak menyembah, itu aja. Dicari itu. Oh Daniel 3 hari sekali dia, sehari 3 kali dia nyembah ngadep ke Yerusalem. Dijadikan awas, diincar, dicari kesalahan supaya Daniel jatuh. Kita terutama terhadap seseorang yang tidak disukai sehingga ingin sekali menjatuhkan dan menyerangnya secara leluasa dalam hidup kita. Maka kita menjadi orang yang terbiasa mudah murka, tidak punya kendali terhadap emosi. Hati-hati. Makanya kasus gradus itu penting. Bila membiarkan amarah menguasai dan tidak mau bijak atau cerdas secara emosi, maka kita pun menjadi orang yang sangat benci cepat, sangat cepat benci orang lain. Dalam kebencian tersebut terdapat suatu bentuk amarah yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Kita lihat, coba Anda baca tadi Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat yang ke. Wah ini, tolong slide yang kedua. Slide yang kedua. Sana. Langsung klik dari yang kedua dan sana. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak apa? Mengerjakan kebenaran. Kembali ke yang tadi. Nah, kita bahas sekarang. Setelah kita ngerti cepat, lambat, marah, kita bicara tentang kebenaran. Katakan dengan saya, kebenaran. Nah, kita belajar dikaisune. Dikaisune itu artinya kebenaran dalam Kristus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, berbicara tentang kebenaran hanya satu. Berbicara tentang Kristus. Dengan kata lain, saat seseorang begitu mudah meluapkan amarah dalam diri, maka mereka sebenarnya tidak sedang mengerjakan kebenaran di dalam Kristus. Jadi, tadi saya bilang, kalau di gereja seperti ini, seperti malaikat. Di rumah bisa marah-marah, ya kan?
Orang bilang munafik, muka nabi, pikiran kotor. Bisa marah-marah, apalagi kalau melayani, wah bisa ramah. Tapi di luar bahaya. Nah, orang seperti ini dia nggak ngerti kebenaran. Dia hanya mau memuaskan nafsu dirinya sendiri. Kalau dia ngerti kebenaran, dimanapun dia berada, dia akan tetap berlaku seperti Kristus. Kebenaran Tuhan itu menyertai dalam hidupnya. Kebenaran Tuhan itu senantiasa ada dalam hidupnya. Dikaisune yang kedua berarti keseimbangan antara pikiran, perasaan, serta perbuatan yang disetujui oleh Tuhan. Perhatikan di sini. Pikiran, perasaan, perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Disetujui dulu. Jadi Bapak Ibu, kuncinya gampang sekali. Bagaimana Anda bisa ngerti kebenaran? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Di doa malam hari Rabu kemarin, Rabu atau Selasa, saya bilang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Yang dipentingkan bukan minyak, tetapi apa? Api. Supaya api itu tetap. Api itu kan berbicara tentang Roh Kudus. Berbicara orang yang punya api itu nanti yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, orang yang punya api itu nanti yang akan masuk ke surga. Nah, bagaimana kita bisa punya api? Saya sampaikan, setiap kita terima Tuhan Yesus itu sudah ada api. Tapi api itu bisa padam enggak? Bisa. Makanya perlu adanya pencurahan Roh Kudus. Hidup senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah ada api, menjaganya bagaimana? Menjaganya cuma satu, baca firman Tuhan. Itu aja. Supaya apimu tidak padam. Nah, kalau kita apinya padam, kita nggak akan pernah bisa. Lah, kalau firman itu ada dalam hidupmu, pikiranmu, perasaanmu pasti sejalan dengan itu. Kita lihat di kayu sulit tadi. Pikiran, perasaan, perbuatanmu pasti sejalan dengan itu. Makanya hari ini, yuk kita hiduplah dalam kebenaran. Supaya iblis tidak bisa dengan mudah menjatuhkan Anda dan saya. Dikaisuni yang ketiga diartikan integritas dan keadilan merupakan bagian karakter. Itu dia puji. Kalau engkau ada firman dalam hidupmu, Kristus ada dalam hidupmu, karakter Kristus ada dalam hidupmu. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh mati selesai, ya kan? Dikuburkan, dikembalikan ke dalam tanah, dibangkitkan dalam tubuh kemudian. Roh kembali kepada tubuh. Pertanggungjawaban terberat nanti di jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Di jiwa itulah amarah, kordi itu ada. Nah, bagaimana? Pintu jiwa itu cuma satu. Dengarkan firman, jadi pelaku. Waktu kita ada, maka kita bisa melihat. Jiwa kita dipenuhi dengan firman, maka karakter Kristus ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau peringatkan. Marah boleh? Boleh. Tetapi ingat, rambu-rambunya Tuhan dengan jelas. Kalau kamu berselisih paham marah, jangan sampai dari terbit matahari sampai terbenam. Harus bereskan. Kalau engkau marah dan datang mempersembahkan sesuatu, Tuhan bilang apa? Ulang, bereskan terlebih dahulu. Marah tidak akan pernah mengejarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita bisa menahan diri tadi, takjus dan beradus tadi, maka amarah kita, semarah-marahnya
kita tidak akan pernah melanggar kebenaran firman Tuhan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Waktu saya mempersiapkan ini juga pergumulan buat saya. Saya tidak membela diri, tetapi saya mau sampaikan. Waktu hari apa itu? Saya, Yerni, Yuli bersih-bersih gereja 21 yang lalu, betul ya Yerni? Ya? 21 yang lalu, saya buang sampah. Setelah buang sampah, saya ketemu dengan banyak orang di situ. Ceritalah. Lalu ada yang bilang, Pak, jenengan seneni, wongnya saiki ngerti, orangnya wis tepo seliro. Oh ya, orangnya sekarang sudah apa? Ngomongnya soal umum, wongnya wis istilahnya sudah rendah hati intinya kan. Nah, anak-anak Satgas itu ngerti. Saya ingatnya waktu itu hari Kamis, ada acara kita di lantai 3. Benar ya? Mobil Malang. Padahal itu bukan acara gereja kita, itu acara doa nasional. Gereja kita dipakai oleh anak-anak mahasiswa UHU. Dipakai. Saya sudah bilang, tolong berikan yang terbaik. Ternyata enggak, mobilnya malang-malang di situ. Saya cari kan tak semua orang-orang di sebelah, Pak, wongnya ngerti, wongnya ini kok mau ngerti mau gereja, kalau kegiatan, malah lu alasannya jangan podo-podo susah. Saya mikir, ini waktu saya ingetin marah, saya ganti marah. Sampai saya bawa ke sebelah, saya tunjukkan ini. Kenapa kami bikin masuknya harus satu jalur? Karena memang itu prosedurnya dari apa Bapak Ibu? Satgas Covid kan seperti itu. Pintu masuk harus sama atau beda? Beda. Pintu masuk lorong, betul ya? Pintu masuk lorong, keluar pintu. Kita kasih aturannya, bukan saya seenaknya sih. Dan hari ini saya dapat jawaban. Karena itu jadi pergumulan buat saya. Minggu-minggu ini saya dapat 2. Itu satu hari Kamis atau Jumat waktu saya gantikan, cerita ada foto-foto. Oh, orang itu pamit. Ketemulah dengan saya. Batu harus ditutup dengan yang lebih apa Bapak Ibu? Lebih. Dan saya belajar hari ini. Saya nggak nyalahin sakit tiroid saya. Saya sudah ngerti ini kelemahan saya. Tetapi saya juga harus belajar. Punya gradus dan taktus. Belajar. Kenapa? Karena kita marah bisa nggak membawa kebaikan, bisa tidak membawa kebenaran. Makanya kita harus belajar gradus dan taktus. Saya pun belajar dari itu. Dan Tuhan mengasihi. Jadi hati-hati. Makanya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita ibadah? Ya fokus. 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ingat orang pilihan harus bisa apa? Mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Kalau kita nggak bisa ngekang, sia-sia. Nah, kita lihat sekarang ibadah Yunani ditulis dengan kata periskos, yang artinya saleh dan takut kepada Tuhan, lalu menyembah Dia serta disiplin rohani. Anda beribadah, Anda harus saleh. Ciri orang saleh adalah takut kepada Tuhan, lalu menyembah Dia serta disiplin rohani. Itu yang dikatakan ibadah periskos tadi. Nah, kalau kita ngakunya beribadah tetapi nggak bisa menahan amarah kita, tidak bisa menahan lidah bibir kita, ya kita disebut sia-sia. Mataios itu ibadah yang kosong. Jadi Anda ibadah seperti ini sia-sia, tidak ada berkatnya. Karena apa? Karena Anda tidak saleh, Anda tidak takut Tuhan, Anda tidak disiplin rohani. Ya kan? Mataios yang kedua diartikan mengandung makna penuh kesombongan.
Orang yang ada amarahnya, tidak pernah merendahkan diri, datang beribadah, itu sebuah kesombongan. Dia sombong. Dan yang ketiga, Mataios berarti ibadah tanpa tujuan, tanpa kekuatan, dan tanpa kebenaran. Jadi kita ngerti ya, makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu dan ingat kesalahan saudara, tinggalkan persembahan, pergi dan beribadah. Sehingga kita ngerti Mataios ini, ibadah tanpa tujuan. Saya tanya, Anda kesini kenapa? Jadi tanya, ya Pak, kebaktian karena ini hari Minggu. Ingat ya, kalau datang ke rumah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, tidak boleh dengan tangan kosong. Persiapkan hari ini. Datang jangan ganggu orang. Dengar khotbah jangan tidur. Tanpa kekuatan. Waktu kita nyembah tanpa kekuatan. Pak, lagu ini hanya kabeh Pak mau aturan itu. Saya kasih tahu bocoran sedikit. Kami tim pemusik sedang mempersiapkan album. Lagu-lagu yang kita naikkan tadi adalah ciptaan dari jemaat kita semua. Sepanjang nanti sampai akhir bulan November, ya, supaya kita tidak kena penalti royalti hak cipta. Ya, makanya kemarin kita nggak berani live streaming karena lagunya masih ada yang dari luar. Betul? WA-nya kemarin itu. Betul? Masih ada ciptaan lagu lain. Makanya kita harus saring. Nah, hari ini kita live streaming lagi karena lagu-lagunya sudah lagu-lagu punya gereja kita sendiri. Dan kita ya yang ngikutin tim pemusik yang ngikutin kita ini hamba Tuhan atau pencipta lagu, saya berharap kita hamba Tuhan, bukan pencipta lagu. Jangan dikomersilkan, nggak usah dihak patenkan. Biarkan gereja-gereja yang lain juga memberkati gereja-gereja lain, gereja-gereja itu. Ya, jadi kita ngerti tanpa kekuatan dan tanpa kebenaran. Kalau kamu datang ke sini kebenarannya sama. Aku mau mempermuliakan terakhir karena sudah garis finish. Semoga setiap kita tetap setia dalam perlombaan. Saya berharap kita setia dalam perlombaan. Apapun masalah kita, yuk takut terus. Bisa menahan diri, bisa mengolah emosi kita, sehingga kemarahan kita tetap ada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Kalau kita marah terus, ada agitasi jiwa hari ini bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Kalau sampai itu terjadi, maka engkau terus akan menghasut orang, menjatuhkan orang, dan akan membalas dendam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita rendahkan diri. Kalau hari ini masih ada kau menyimpan kebencian, hari ini kau masih
segala terhadap istri, suami, anak, orang tua, teman kerja, atau kepada siapapun hari ini. Jangan kau simpan amarahmu hari ini. Tuhan, kalau ada amarah dalam hidup kami, ampuni kami. Kami lepaskan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Hanya damai sejahtera ilahi yang ada dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir penuhi kami. Mengalir jamah kami hari ini. Segala kepahitan, segala iri hati, segala dengki yang membawa amarah dalam hidup kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan marah lagi. Kami akan memiliki penguasaan diri. Kami akan mengolah segala sesuatu supaya tajus dan beratus berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini kami menjadi ciptaan baru dan nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami diizinkan menabur. Setiap rupiah yang akan kami tabur menjadi kegerakan bagi gereja kami. Kau berkati tim keuangan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menabur, memberi, mengembalikan dengan sukacita. Haleluya. Amin.
91 bagian iman kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yehova, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku Elohim yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tempatnya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayap Tuhan aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yehova ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di dalam segala jalanku. Mereka akan mengangkat aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular betung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkanku. Tuhan akan membentengiku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripada Tuhan. Amin. Kami bersyukur, kami percaya ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Bapa, pagi hari ini menjelang siang, kami menyerahkan tim pemuji-pemuji gereja kami, imam-imam pemuji gereja kami, dalam mempersiapkan ujian penyembahan mereka. Kami percaya Tuhan taruh hatimu kepada mereka, biar mereka menjadi imam-imam pemuji yang senantiasa ada di dalam hadirat-Mu, hanya senantiasa memuji dan memuliakan. Hanya kerinduan mereka senantiasa menyenangkan Engkau, bukan karena apa-apa, tetapi karena anugerah karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saatnya mereka akan wujud nyatakan itu di dalam sebuah album. Persiapan-persiapan yang terus dikerjakan, semua keperluan dana dan lain sebagainya, lebih dari cukup. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Terima kasih, berkati setiap mereka latihan, beri hatimu, beri kesehatanmu, beri hikmatmu kepada mereka. Kami bersyukur anak-anak youth gereja kami, Tuhan pakai mereka di hari-hari akhir ini menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, menjadi anak muda yang mengerti hatinya Tuhan, yang bergerak sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan, sehingga mereka jadi terang dan garam dunia. Terima kasih, berkat-Mu tercurah atas kami, supaya kami bisa membangun satelit kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, persiapkan orang-orang yang siap untuk membangun, persiapkan para tukang mulai sekarang, sehingga kemegahannya lebih dahsyat dari sekarang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Silakan Bapak Ibu berdoa untuk keperluan, kepentingan Bapak Ibu secara pribadi. Kisah Rasul 10 ayat 4. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Terima kasih engkau mengingat setiap doa kami. Diberkatilah kami di ladang usaha pekerjaan kami. Diberkatilah kami di studi kami. Diberkatilah kami di dalam keluarga rumah tangga kami. Sekarang angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan nikmatilah berkat-berkat.
Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Engkau telah ditetapkan jadi kepala, bukan jadi ekor, dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga kau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan menghutangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkatmu atas umatmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Thank you, Jesus. Dan ambillah